Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan pesan politik melalui media digital, meliputi propaganda politik, periklanan politik, dan juga retorika politik. Nah, ketiga aspek ini sering digunakan nih oleh politisi dan partai politik untuk mempengaruhi opini publik dan membangun citra positif, juga mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum. Nah, sebelum itu kita harus ketahui dulu apa itu propaganda politik. Nah, propaganda politik sendiri merupakan penyebaran informasi atau pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan sikap masyarakat terhadap suatu pihak atau isu politik. Lalu, apa itu periklanan politik? Periklanan politik merupakan penggunaan media dan iklan untuk mempromosikan suatu kandidat politik, partai politik, atau isu politik tertentu. Nah, tujuan dari periklanan politik ini adalah untuk membangun citra positif, meningkatkan popularitas, dan juga mempengaruhi pemilih dalam mendukung calon atau partai tertentu. Lalu, retorika politik. Nah, retorika politik sendiri merupakan seni atau teknik yang menggunakan bahasa yang efektif untuk mempengaruhi, meyakinkan, dan juga menggerakkan pendengar dalam konteks politik. Nah, retorika politik ini melibatkan penggunaan gaya bahasa, logika, dan juga emosi untuk mempengaruhi persepsi dan juga pendapat publik. Nah, kasus pertama yang saya ambil di sini adalah Prabowo dan Gibran yang unggul di kalangan milenial dan generasi Z. Nah, propaganda politik dalam kasus ini dapat dilihat dalam Prabowo dan Gibran yang menyampaikan pesan-pesan yang relevan dengan isu-isu yang penting bagi kelompok milenial dan generasi Z ini, di mana pesan-pesan tersebut berfokus pada lapangan kerja, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan juga isu-isu yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi. Nah, periklanan politik dalam kasus ini dapat dilihat juga dalam cara pesan politik yang disampaikan kepada kalangan milenial dan generasi Z melalui berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya dengan menggunakan konten yang menarik bagi generasi tersebut. Nah, kelompok milenial dan generasi Z ini cenderung aktif di media sosial sehingga penggunaan platform ini dapat menjadi cara yang sangat efektif untuk menyebarkan berbagai pesan politik dan membangun koneksi dengan generasi ini. Retorika politik dalam kasus ini dapat dilihat dalam gaya komunikasi yang digunakan oleh Prabowo dan Gibran lebih santai, akrab, dan juga menggunakan bahasa yang lebih relevan dengan kelompok ini sehingga membuat mereka merasa lebih terhubung dan tertarik dengan pasangan Prabowo dan Gibran ini. Nah, berkomunikasi secara efektif dengan milenial dan generasi Z ini menjadi faktor kunci dalam keunggulan pasangan ini. Nah, contoh kasus kedua di sini adalah Ganjar yang muncul dalam tayangan azan maghrib di televisi. Propaganda politik dalam kasus ini di mana jika munculnya Ganjar dalam tayangan azan maghrib dari televisi memiliki tujuan untuk mempengaruhi opini publik dan memperkuat citra positif Ganjar sebagai seorang politisi sehingga dapat dikategorikan sebagai propaganda politik. Nah, dalam hal ini munculnya Ganjar dalam tayangan azan dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat citra positif dan meningkatkan popularitasnya. Periklanan politik dalam kasus ini dapat dilihat dengan jika munculnya Ganjar dalam tayangan azan maghrib di televisi adalah bagian dari kampanye politiknya sehingga dapat dikategorikan sebagai periklanan politik. Dalam hal ini munculnya Ganjar dalam tayangan azan dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan dirinya kepada pemirsa atau penonton dan membangun citra positifnya sebagai seorang politisi yang peduli terhadap agama dan masyarakat, dan juga televisi yang digunakan sebagai media periklanan Ganjar ini. Lalu retorika politik dalam kasus ini dapat dilihat melalui penggunaan tayangan azan sebagai platform untuk memperkuat citra positif Ganjar. Nah, gaya bahasa pada iklan Ganjar ini dapat membangun koneksi emosional dengan pemirsa dan dapat mempengaruhi mereka untuk mengaitkan Ganjar dengan nilai-nilai keagamaan dan kebaikan. Sekian presentasi saya dan terima kasih.